kelas 10 pemasaran 2 akan menjelaskan sedikit tentang tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Dan kelompok kami terdiri dari 1. Amelia Febriana, 2. Anggun Astiana, 3. Anizatul Zulfa, 4. Wilaras Arun Fitrianingrum, 5. Fafiun Hikmatul Nafiah, 6. Maulia Rahma April, 7. Nurul Fatihah. Dan ini foto dari tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Kalian penasaran kan? Simak dari penjelasan kami. Yang pertama, Sultan Malik As-Saleh. Murasilo atau Sultan Malik As-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai. Berdiri pada tahun 1267 Masehi. Murasilo memeluk Islam berkat pertemuan dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk Islam, Murasilo bergelar Sultan Malik As-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Kesultanan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Puralak dan Kerajaan Pasai. Semasa berkuasa, sempat menerima kunjungan dari Marco Polo, dan menurut catatan Marco Polo, Sultan Malik As-Saleh merupakan raja yang kaya dan kuat pengaruhnya. Beliau wafat pada tahun 1297 Masehi, dan kepimpinan Samudra Pasai digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir sampai 1297 sampai 1326 Masehi. Sultan Ahmad bergelar Sultan Malik At-Tahir, kelahiran April 1590, Manisya, Turki. Meninggal 22 November 1617, Istana Topkapı, Istanbul, Turki. Anak muda Osman Ibrahim, ayah Sultan Sehrani Basis dan Kasam. Pasangan Kosmas Sultan Mahribul Haji Fatman Hasi. Orang tua Mahmud Hadar Sultan. Saudara kandung Mustafa Syekh Dadi Mahmud Shah Sultan Syekh Salim Hatice Sultan. Cucu Ahmed Mehmed Sulaiman Kayak Sultan Zainin Sultan Syekh dan Omar dan lainnya. Sultan Alauddin Riyad-Shah. Nama lengkap beliau adalah Mengrad Deng Merabi Sultan Alauddin Tumingga Ikon Kama, adalah Raja Kesultanan Goa ke-14 mulai tahun 1693 sampai wafat. Wafat pada tanggal 15 Juni 1639. Sultan Alauddin yang setelah wafatnya digelar juga dengan Tumengga RI Kama, yang mangkat dalam kebesaran kekuasaan. Gelar Sultan Alauddin diberikan kepada Raja Goa ini karena dialah Raja Goa yang pertama kali menerima agama Islam sebagai agama kerajaan. Wali Songo atau 9 wali, orang yang dipercayai adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Berikut adalah 9 tokoh Wali Songo, nama asli, strategi, dan wilayah persembahan wilayah. 1. Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Jawa. Ia pertama kali datang ke desa Sembolo, sekarang desa Laren, di Kecamatan Maja, 9 km utara di kota Gresik. Sunan Ampel. Nama lain Sunan Ampel ialah Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401. Wilayah dakwahnya berada di sekitar Surabaya. Ia juga memiliki pesantren Ampel Data yang terletak di daerah Denta, Surabaya. Strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan mendidik para dai atau juru dakwah. Kemudian ia mempernikahan banyak juru dakwah dengan putri penguasa dakwah Majapahit. Menegaskan ajaran syariat Islam di masanya. Ia dikenal sebagai Jafar Shadiq. Ia lahir pada 1400. Wilayah dakwahnya adalah Kudus, Jawa Tengah. Sunan yang keempat Sunan Giri, dan nama aslinya adalah Muhammad Ainul Yakin. Ia terlahir pada tahun 1442. Orang tuanya adalah Syekh Maulana Ishaq dan Dewi Sikardu, putri Menak Seboyo, yang merupakan seorang penguasa wilayah Balambang di ujung kerajaan Majapahit. Sunan Giri adalah salah seorang utama Wali Songo majelis penyebar dakwah Islam di Jawa. Dalam sejarah Indonesia atau Nusantara pada abad ke-14 Masehi, sering munculnya Kesultanan Demak dan Majalengka, runtuhnya Kerajaan Pahit. Yang keenam, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Said lahir pada tahun 1450 di Tuban. Ayahnya adalah Tumenggung Wali Tika, Bupati Tuban. Sunan Kalijaga adalah salah satu ulama Wali Songo yang dikenal paling luas pengaruh dan cakupan dakwahnya di tanah Jawa. Sejarah di hidup Sunan Kalijaga tidak semulus yang dibayangkan. Sebelum menjadi bangun dakwah, ia adalah pemrocah alias penjahat. Dan yang ketujuh, Sunan Muria. Sebagai putra Sunan Kalijaga, Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Said atau Raden Said mewarisi darah seni ayahnya. Ia lahir pada tahun 1450 dan dianggap sebagai sunan termuda di antara para wali Songo lainnya.
Dalam menyebarkan Islam, Sunan Muria melestarikan seni gamelan dan boneka sebagai sarana dakwah. Dia menciptakan beberapa lagu dan tembang untuk memperhatikan ajaran Islam. Dan yang kedelapan, Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465, serta nama asli Raden Maulana Maguddin Ibrahim. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Mondia. Julukan Sunan Bonang berasal dari salah satu desa di Kabupaten Rembang, yaitu Desa Bonang. Sunan Bonang dikenal amat pandai dengan ilmu fikih, usnadul, tasawuf, seni, sastra, astrologi, dan lain sebagainya. Wilayah dakwah adalah daerah Kendiri. Di sana ia mengajarkan Islam melalui wayang, tembang, dan sastra sulfik. Karya sastra terkenal yang digubah Sunan Bonang adalah Sunan Wuji. Dan yang terakhir atau ke-9, Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Kasim atau Syahriudin. Ia terlahir pada tahun 1470 dan merupakan putra bungsu Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Wilayah dakwah hanya berada di Pacitan, Lamongan. Strategi dakwah terkenal dengan pendidikan akhlak kepada masyarakat. Di Pacitan, Sunan Derajat mendidik masyarakat untuk memperhatikan kaum fakir miskin. Ia menjunjung tinggi kesejahteraan umat. Selain itu, Sunan Derajat juga dikenal pengajaran teknik membuat rumah atau tanduk. Dan berikut tokohnya adalah Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah Imang Rai dan Maraba, dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau merupakan Raja Goa pertama yang masuk ke Islam bersama Raja Talo. Penyebaran agama Islam pada masanya, pemerintah Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Dapusi, Sumbawa, termasuk berhasil mengislamkan kerajaan Sopeng, Wajo, dan Bone. Penyebaran agama Islam di Goa juga atas perjuangan dakwah dari Datuk R.I. Bandang Abdul Makmur Hatib Tinggal, seorang ulama dari Minangkabau. Selanjutnya lagi, Datuk Tunggang Paranggang. Datuk Tunggang Paranggang atau Habib Hasyim bin Musyari bin Abdullah bin Yahya adalah seorang ulama Minangkabau yang menyebarkan agama Islam di Kerajaan Kutai di Kalimantan bersama temannya Datuk R.I. Bandang pada masa pemerintahan Raja Haji Mahendra yang memerintahkan dari tahun 1525 hingga 1589. Tuan Tunggang Paranggang berperan besar dalam menyebarkan Islam bersama Sultan Aji Dilanggar atau Aji Gendeng Galar, Mangruhum Aji Mandara yang memerintahkan setelah mengatakan ayahnya Aji Mahkota sejak tahun 1589 hingga 1605, sehingga rakyat Kutai akhirnya memeluk Islam. Datuk Tunggang Paranggang lahir di Hadiku, Yaman Selatan. Makamah berada di Desa Kutai Lama, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dan yang terakhir, Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin merupakan penguasa kerajaan Ternate ke-18 yang memerintahkan antara 1486 hingga 1500. Ia merupakan penguasa Ternate pertama yang menggunakan gelar Sultan setelah masuk Islam pada akhir abad ke-15. Sebelum gelar bagi penguasa kerajaan Ternate adalah Kolado atau Raja, Sultan Zainal Abidin juga merombak sistem pemerintahan kerajaan. Kerajaan Ternate pun resmi menjadi pemerintahan berkocak Islam. Dan Sultan Zainal Abidin dianggap sebagai peletak dasar Islam di sana. Tidak diketahui Sultan Zainal Abidin lahir pada tahun berapa, namun yang pasti ia merupakan putra dari Kolana Mahrum, Raja Ternate periode 1465-1486. Kolana Mahrum diketahui sebagai Raja Ternate pertama yang memeluk Islam. Oleh karena itu, Zainal Abidin pun mendapatkan pendidikan agama Islam sejak kecil. Ia mendapatkan pendidikan Islam langsung dari ulama asal Jawa bernama Datuk Maulana Husain. Datuk Maulana Husain inilah yang berdakwah di kerajaan Ternate ketika pemerintahan oleh Kolana Mahrum. Berarti demikian adalah sumber lain, yaitu Hikayat Tanah Hiku karya Rijali yang menyatakan bahwa penguasa Ternate pertama yang memeluk Islam adalah Zainal Abidin. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.